Subtema 1 pembelajaran 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Sasmi tentunya. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada pagi hari ini adalah pembelajaran 2. Pembelajaran 2 bisa dilihat pada halaman 8. Pertama, Ustazah akan menyampaikan tentang semboyan negara Indonesia. Apa itu semboyan? Kemarin sudah diterangkan Ustazah. Semboyan adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk tuntunan suatu negara atau aturan. Semboyan negara kita apa? Kalian tahu? Ayo apa? Semboyan negara kita adalah ini dia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa sih Ustazah? Ayo, artinya apa? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti negara kita Indonesia, kita kan berbeda-beda. Jadi, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, itu yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika. Yang disebut dengan penduduk yang beragam artinya penduduk Indonesia itu bukan homogen tapi heterogen. Homogen artinya penduduk yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau heterogen artinya ada perbedaan. Maka dari itu penduduk Indonesia adalah penduduk yang heterogen. Dan sampai sini anak-anak. Nah, materi kemarin kan Ustazah sudah menyampaikan materi tentang keberagaman suku bangsa. Kali ini coba kalian buka halaman 9. Pada halaman 9 terdapat soal. Nah, ini. Tuliskan nama rumah adat ini, asalnya mana, dan tarian tradisionalnya apa. Ayo, ini kemarin rumah adat apa? Ayo, yang di video sebelumnya, ini namanya rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Ya, berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian adat yang berasal dari Sulawesi Selatan itu apa? Yuk, sebutkan salah satu. Yes, tarian kipas. Tarian kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kemarin Ustazah sudah membahas tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang ragam gerak tarian daerah. Kenapa disebut ragam gerak? Karena setiap tarian mempunyai gerakan yang berbeda-beda, bukan? Ya kan? Nah, di sini Ustazah mau menyampaikan unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari yang pertama yaitu gerak. Kalau tidak ada gerak, namanya bukan tari, namanya diam. Ya kan? Berarti unsur utama dari sebuah tari adalah gerak. Lalu apa unsur yang kedua? Unsur yang kedua adalah irama. Irama menjadi unsur yang penting kedua bagi sebuah tarian. Jika tarian tidak diselingi dengan irama, maka tarian akan menjadi hening dan tidak ada jiwanya. Unsur yang ketiga apa? Unsur yang ketiga adalah rasa. Rasa itu penjiwaan dari seorang tari, entah itu matanya, gerakan tangannya, atau mimik wajahnya. Nah, itu menentukan keindahan sebuah tari. Unsur yang keempat yaitu tata rias atau panggung. Jika panggungnya menarik, tari tersebut akan menunjang dan lebih menarik lagi. Unsur yang kelima pada sebuah tari adalah pola lantai. Pola lantai adalah bentuk pola lantai sebuah tarian yang disusun sesuai dengan tarian tersebut. Dan unsur yang keenam adalah setting panggung. Setting panggung. Misalnya pencahayaan panggung tersebut, terus keindahan panggung tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi keindahan sebuah tarian.
Unsur yang ketujuh, properti. Properti ini misalnya baju yang digunakan untuk tarian. Terus properti lainnya misalnya tali piring menggunakan piring, selendang, dan lain-lain yang menunjang keindahan sebuah tarian. Paham sampai sini anak-anak? Jika ada yang tanyakan bisa chat WA ya. Nah, pelajaran yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bunyi. Apa itu bunyi? Ustazah sudah punya toples nih. Toples ini akan Ustazah bunyikan. Kedengeran kan? Ini namanya bunyi. Kenapa toples ini dan tutupnya kalau dipukulkan akan berbunyi? Karena bunyi mempunyai sifat yaitu merambat pada sebuah benda, entah itu benda cair, benda padat, dan benda gas. Dan salah satunya toples ini adalah benda padat yang dapat menghantarkan bunyi secara kuat. Lalu bagaimana bunyi bisa merambat di benda gas, Ustazah? Jadi misalnya kalau kita ngomong sama seorang dengan jarak yang jauh, itu udara namanya benda gas. Udara ini yang akan menghantarkan suara kita, bunyi dari suara kita. Jadi udara ketika kita sendirian di ruangan, orang-orang tidak akan mendengar suara kita karena jauh. Nah, itu namanya udara menghantarkan bunyi secara lemah. Yang kuat tadi apa? Benda padat, langsung berbunyi kan ketika bersentuhan. Kalau udara ketika kita ngomong, orang lain akan kedengarannya samar, tidak berapa kedengeran. Kalau di tempat jauh. Nah, sekarang penghantar bunyi pada benda cair. Contohnya ombak laut. Ketika kalian di pantai mendengar ombak laut, pasti akan berbunyi hush, hush. Nah, itu namanya bunyi air menghantarkan bunyi. Nah, tadi kan bunyi mempunyai sifat merambat. Sekarang saya akan kasih tahu apa sih itu perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu bunyi melalui media zat, cair, atau gas ke telinga kita. Nah, itu namanya perambatan bunyi. Jadi ketika media padat, nah ini berbunyi langsung kedengaran ke telinga kita, itu namanya bunyinya tadi merambat sampai ke telinganya kita. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana bunyi bisa kedengaran ke telinga kita? Bagaimana prosesnya? Ini dia. Proses bunyi masuk ke dalam telinga. Pertama-tama bunyi masuk ke lubang telinga, lalu gendang telinga bergetar, sehingga gendang telinga bergetar oleh bunyi. Getaran tersebut bergerak melalui osikula ke rumah siput. Gerakan bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Kemudian getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung dan menghasilkan saraf yang oleh saraf auditori. Dari saraf auditori mengirim sinyal ke otak dan ditafsirkan sebagai bunyi. Begitulah cara bunyi masuk ke dalam telinga dan ditafsirkan sebagai bunyi. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 15. Nah, di halaman 15 ini ada cerita raja. Seorang raja di sebuah kerajaan. Apa itu unsur-unsur yang membangun sebuah cerita? Kalian harus tahu unsur-unsur yang membangun sebuah cerita, yaitu yang pertama tema. Tema itu isi pokok dari sebuah cerita. Cerita itu menceritakan tentang apa sih? Nah, itu namanya
namanya tema. Misalnya Malin Kundang. Malin Kundang itu cerita tentang apa sih? Jadi temanya Malin Kundang itu apa sih? Temanya Malin Kundang adalah menceritakan seorang anak yang durhaka, misalnya seperti itu. Nah, itu temanya. Yang kedua, unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang atau perorangan yang memerankan sebuah peran di dalam sebuah cerita tersebut. Misalnya Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ditokohi seorang anak yang bernama Malin dan ibunya. Nah, itu namanya tokoh. Jadi tokohnya si Malin dan ibu. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting ini adalah tempat di mana cerita tersebut disajikan, misalnya di desa atau di kota, itu latarnya, atau di sekolah. Nah, itu namanya latar. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur ini jalannya cerita. Cerita itu berjalan maju dari kecil ke besar, dari Malin Kundang kecil sampai besar, atau sebaliknya dari Malin Kundang besar ke kecil. Seperti itu. Itu namanya alur sebuah cerita. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Jadi sudut pandang ini di mana seorang penulis itu menuliskan cerita tersebut. Cerita tersebut dituliskan untuk orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Misal cerita sudut pandangnya orang pertama. Sudut pandang orang pertama pasti ceritanya seperti ini. Aku dulu adalah seorang mahasiswi, misalnya seperti itu. Nah, kalau aku berarti itu unsur orang pertama. Kalau unsur orang ketiga, namanya berarti Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka, seperti itu. Nah, itu unsur yang orang ketiga. Nah, sampai sini anak-anak. Sekarang unsur yang keenam, namanya amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Seperti cerita Malin Kundang, pesan yang terkandung apa? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Paham sampai sini ya? Tugas untuk pembelajaran 2 dan 3 hari ini yaitu halaman 8 sampai 11 untuk yang pembelajaran 2 dikumpulkan hari Rabu. Dikumpulkan hari Rabu pagi untuk pembelajaran 2. Untuk PR di pembelajaran 3 dikumpulkan PR-nya halaman 12 sampai 16 dikumpulkan hari Kamis. Nah, di halaman 13 itu ada percobaan. Coba nanti kalian coba di rumah ya. Kalian buat 2 kaleng, terus 1 benang. Itu kalian lakukan bisa bersama kakak, adik, atau mama, atau papa di rumah. Jangan keluar rumah. Alhamdulillah, video pembelajaran 2 dan 3 sudah selesai. Mari ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bermanfaat. Video-video yang selama ini saya share bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.